mengedepankan prinsip-prinsip jujur dan adil, agar kita bisa dapat pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Karena ujung tombak dari pemilu ini adalah pihak KPU dan para penyelenggara, untuk dapat melahirkan pemimpin yang baik, untuk dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas, bukan lahir dari perselingkuhan antara penyelenggara dengan salah satu paslon. Ini bentuk kecintaan masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat yang memang peduli dengan pemilu Kota Bekasi. Karena pemimpin-pemimpin sebelumnya itu sudah sama-sama kita ketahui, ya memang satu persatu kepala daerah dicomot oleh KPK akibat perbuatannya. Dan di tahun ini kita tidak mau terulang untuk mendapatkan pemimpin, apalagi amit-amit ya, tertangkap lagi oleh KPK atau kejagung kawan-kawan. Maka dari ini konsen pergerakan kita agar gimana KPU Kota Bekasi untuk bersikap netral. Karena dari data-data yang kita punya, KPU Kota Bekasi ini berpihak ke salah satu paslon, kawan-kawan. Itu dia. Ini sangat mencoreng integritas KPU. Apalagi yang memang prinsipnya harus didasari dengan jujur dan adil, itu sudah tidak ada di KPU, kawan-kawan. Dan saya tegaskan, masyarakat Kota Bekasi jangan berdiam, jangan berdiam diri. Mari kita kawal sama-sama agar kita mendapatkan pemimpin yang memang lahir dari integritasnya dan juga jujur dan adil, kawan-kawan. Dan kita ingatkan, ini bentuk warning kita kepada penyelenggara, mulai dari KPU, Bawaslu, PPK. Jangan sekali-sekali bermain atau berselingkuh kepada salah satu paslon. Sebab jika memang pemimpin itu terpilih dari hasil kecurangan, masyarakat Kota Bekasi itu bertanggung jawab penuh dan menanggung dosanya. Jika pemimpin tersebut melakukan tindakan korupsi, kami masyarakat Kota Bekasi bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Dan kami masyarakat Kota Bekasi bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Dan kami masyarakat Kota Bekasi bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Jika ada 1.000 orang yang memperjuangkan keadilan, maka pastikan aku satu di antaranya. Dan jika ada 100 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka dipastikan aku satu di antaranya. Dan jika ada 1 orang yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran, dapat dipastikan, dapat disaksikan, akulah orangnya. Hidup masyarakat Bekasi. Mengedepankan prinsip jujur dan adil dalam menyelenggarakan pemilu. Karena ujung tombak dari pemilu atau pilkada itu adanya di KPU, betul tidak, kawan-kawan? Betul. Itu lahirnya pemimpin yang profesional, lahirnya pemimpin yang berintegritas, itu semua, dan lahirnya pemimpin yang memang dicintai rakyatnya, itu tidak berhubungan langsung atau memang berhubungan langsung dengan KPU. Itu dia. Maka dari itu, ini sebagai peringatan kita kepada kakanda saya untuk menjalankan pemilu yang netral, jujur, dan adil. Kalau memang selama ini melakukan kesalahan, melakukan money politik, melakukan obrolan-obrolan oleh pasangan 01, 02, 03, lebih baik KPU mulai dari ini
ambil wudhu untuk melakukan tobatan nasuha. Itu dia. Iya, bertobat. Gitu. Sebelum penetapan pemenang pilkada di Kota Bekasi. Ya, mestinya saya datang sini sebagai junior dan mewakili masyarakat di sini. Ini kritikan membangun, bukan kritikan menghina. Agar gimana? KPU Kota Bekasi dapat melakukan evaluasi ke depannya, agar dapat melaksanakan pemilu di Kota Bekasi atau di tahun depan menjadi lebih baik lagi, kawan-kawan. Betul tidak, kawan-kawan? Itu aja penetrasinya ke KPU. Tidak ada hubungannya ke 01, 02 maupun 03. Kita mempenetrasi itu langsung ke KPU untuk melakukan pemilu yang jujur dan adil dan tidak memihak salah satu paslon. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat pertolongan, perlindungan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dalam cuaca yang hujan rintik-rintik. Kita dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Rekan-rekan warga masyarakat yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Pilkada di Kota Bekasi yang hari ini datang dengan hati yang tulus, dengan semangat yang baik, dengan hati yang bersih, ingin membangun Kota Bekasi. Kami atas nama KPU Kota Bekasi beserta seluruh jajaran KPU Kota Bekasi menyambut dengan senang hati kehadiran abang-abang, empok-empok, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ke Hotel Merapi Merbabu, di mana pada hari ini, hari keempat KPU Kota Bekasi melakukan rekapitulasi terbuka penetapan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, wali kota dan wakil wali kota Bekasi. Saya telah mendengarkan dengan hikmat. Saya sudah membaca agitasinya saudara-saudara sekalian yang dibacakan, yang intinya dengan niat baik ingin meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Bekasi pada pelaksanaan Pilkada 2024. Kami nyatakan, kami tegaskan, KPU pun sama ingin meningkatkan kualitas politik, kualitas demokrasi di Kota Bekasi. Berkaitan dengan tuntutan saudara-saudara sekalian, meminta KPU untuk profesional. KPU sudah pasti akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, seprofesional mungkin. Berkaitan dengan teman-teman menginginkan KPU bersikap transparan, independen dan jujur. Saya atas nama KPU Kota Bekasi mewakili teman-teman saya sepanjang kami melaksanakan tahapan Pilkada 2024 sejak bulan Maret sampai hari ini. Silakan abang-abang, empok-empok, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dicek, di tracking di mana kami tidak profesional, di mana kami tidak transparan. Kalau ada temuan yang dilakukan oleh teman-teman, jangan ragu-ragu. Saya ingatkan, jangan ragu-ragu. Tempuh saja jalannya sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan ketentuan. Laporkan kepada pihak-pihak yang berwenang melakukan proses penindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang saudara-saudara maksud. Yang ketiga, kalau ada dugaan ataupun bukti, syukur-syukur sudah ada buktinya, silakan ditindaklanjuti dengan mekanisme yang ada. Tapi kami ingatkan, jangan sampai dugaan-dugaan saudara pada akhirnya tidak memiliki dasar, maka itu bentuk daripada fitnah. Oleh karena itu kami yakin betul semangatnya baik, spiritnya baik, mudah-mudahan dapat disalurkan dengan hal-hal yang baik sesuai dengan mekanismenya yang ada. Kalau kira-kira KPU, Bawaslu dan penyelenggara lainnya dianggap melakukan dugaan pelanggaran etika, silahkan dilakukan melalui lembaga yang berwenang, lembaga yang berkompeten melaksanakan pemeriksaan, penindakan dan pembuktian pelanggaran kode etik.
Kalau kira-kira dianggap melakukan kesalahan yang mengarah kepada proses administrasi, silakan dilakukan ke Bawaslu. Kalau kira-kira dianggap melakukan tindakan yang mengarah kepada pidana maupun pidana murni maupun pidana pilkada, silakan ditindaklanjuti dengan cara yang baik, dengan mekanisme yang baik kepada lembaga Bawaslu Kota Bekasi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, abang-abang, empok sekalian, kami terima kasih banyak, kami sudah diingatkan, kami sudah dikasih semangat untuk tetap kokoh berdiri melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan Pilkada 2024 dengan berintegritas. Kami tegaskan kami akan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan sekalian, apa yang menjadi kewenangan hak rekan-rekan sekalian untuk melakukan, membuktikan, mengadukan, kami monggo-monggo saja, tidak menghalang-halangi. Itu saja mungkin saudara saya, sahabat Ali, Muhammad Ali, beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dan hari ini pelaksanaan pilkada belum benar-benar selesai. Masih ada tahapan yang harus kita jalankan pasca penetapan perolehan suara, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bekasi, serta gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Di antaranya adalah kami menunggu pasca KPU Kota Bekasi melakukan penetapan perolehan suara, seluruh peserta pilkada memiliki hak yang sama. Apakah diambil, apakah tidak, itu menjadi hak dari masing-masing paslon untuk melakukan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami menghimbau semuanya menunggu karena pilkada belum selesai, masih ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh kita bersama. Tidak perlu bereiforia berlebihan, tidak perlu ekspresi kegembiraan yang berlebihan, tetap kita jaga kondusivitas di Kota Bekasi, Kamtibmas di Kota Bekasi, kerukunan, keguyuban, kekompakan warga Kota Bekasi itu yang utama daripada kompetisi politik. Itu saja kami tegaskan, seluruh penyelenggara pemilu dan pilkada ketika bertugas harus siap dengan segala konsekuensinya. Lalu yang kedua, kita pegang omongannya untuk ketua KPU ini bersikap secara netral dan mendukung ketika ada komisioner KPU yang terlibat manipolitik atau memihak salah satu paslon, wajib kita kawal untuk segera masuk ke APH. Lalu yang kedua, kita dalam negara hukum tidak boleh melampaui tindakan kita sebelum ada pembuktian yang bisa dibuktikan. Oleh karena itu, sampai saat ini ketika saya ditanya, kami masih menganggap itu baru dugaan. Silakan teman-teman yang merasa memiliki temuan ataupun masyarakat yang bisa melakukan laporan, silakan kami persilakan. Tapi intinya kami, tidak hanya anggota kami, saya sebagai Ketua KPU Kota Bekasi, kalau terbukti bersalah, baik secara etika, baik secara administrasi, kami siap mempertanggungjawabkannya dengan tanggung jawabnya. Oke.